Oke, salam channel Arif Sartono. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tipe soal fisika. Selamat menyimak. Bagaimana mengenali tipe soal fisika? Saya akan membahas mengenai tipe-tipe soal fisika bagian per bagian. Dan kali ini saya akan membahas bagian yang pertama dari beberapa bagian yang akan saya sampaikan melalui video di channel ini. Setiap kali kita membaca soal fisika, seharusnya kita dapat langsung mengenali tipe soal tersebut. Mengenali tipe-tipe soal akan membantu kita dalam mengantisipasi dan memperkirakan arah dan maksud dari soal yang diujikan. Dan tentu diharapkan mampu menjawab soal itu dengan tepat dan mudah. Oleh sebab itu, di sini akan diperkenalkan tentang berbagai tipe soal yang dimaksud. Berikut ini tipe soal fisika bagian pertama. Tipe pertama adalah tipe teori. Tipe teori ini adalah tipe soal yang memuat kalimat dan kata-kata saja dan biasanya hanya sedikit mengandung angka. Soal tipe ini walaupun memuat angka biasanya juga tidak membutuhkan perhitungan yang rumit dan juga tidak memerlukan operasi aritmatika yang sulit. Soal tipe ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama tipe hafalan dan yang kedua tipe makna. Untuk menguasai jenis soal bertipe ini, seorang siswa wajib memiliki pengalaman membaca buku, pegangan, buku yang digunakan oleh siswa dan guru di sekolah, dan juga termasuk buku-buku referensi. Di samping itu, siswa juga dianjurkan lebih fokus memperhatikan ketika guru menjelaskan di kelas tentang suatu konsep. Tipe hafalan. Tipe hafalan ini terdapat pada soal yang memuat kalimat dan kata-kata saja dan merupakan suatu kesatuan konsep baik sifatnya tunggal maupun terstruktur atau satu bagian tetapi terdiri dari subbagian yang terinci. Tipe soal ini biasanya telah dikenal oleh para siswa dan siswa biasanya menyebut dengan soal teori. Agar menguasai soal tipe jenis ini, yang harus dilakukan oleh siswa adalah menghafal dengan cara membaca berulang-ulang. Namun demikian, cara membaca berulang-ulang merupakan cara yang sangat konvensional dan tidak memberikan efek pemahaman terhadap suatu konsep. Istilah sindirannya, bila terantuk batu, hilang semua apa yang telah dibaca, alias mudah terlupakan. Cara yang lebih baik adalah membaca dengan menggunakan teknik tertentu dan berusaha untuk mengatakannya dalam bahasa sendiri. What do you want to say? Cara yang efektif dalam mengatakannya adalah dengan menggunakan pedoman tertentu dan dibantu dengan catatan ulang tulisannya sendiri. Misalnya dengan singkatan atau membuat suatu akronim dari kalimat konsep yang dipelajari atau dari rincian konsep terstruktur yang dipelajari. Usahakanlah catatan atau ringkasan Anda dihubungkan dengan berbagai hal yang paling Anda sukai. Berikut ini saya berikan contoh pertama. Misalnya ada soal seperti ini. Sebutkanlah warna spektrum cahaya urut dari warna yang memiliki panjang gelombang besar ke warna yang memiliki panjang gelombang kecil. Jika Anda mempelajari atau membaca deret spektrum cahaya tampak dari panjang gelombang besar ke panjang gelombang kecil, biasanya kita singkat dengan Mejiku Hibiniu. Maka pertanyaan
dalam contoh ini dengan mudah dapat kita jawab. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bagaimana jika seandainya pertanyaannya dibalik menjadi seperti berikut? Sebutkanlah warna spektrum cahaya urut dari warna yang memiliki panjang gelombang kecil ke warna yang memiliki panjang gelombang besar. Tentu dalam mempelajari urutan spektrum agar tidak salah atau tidak terbalik, perlu ditambahkan dengan suatu patokan yang pasti. Jadi singkatan Meiji Kuhibiniu dapat ditambahkan bahwa me dapat diartikan buah melon, dan u dapat diartikan buah duku. Sehingga buah melon lebih besar dari buah duku. Artinya melon diidentikan untuk panjang gelombang besar dan duku diidentikan untuk panjang gelombang kecil. Contoh ini sekaligus memberikan cara bagaimana menghafalkan suatu kesatuan konsep terstruktur. Contoh tersebut juga dapat memberitahukan kepada Anda bahwa hal tersebut merupakan suatu cara menentukan patokan-patokan agar apa yang Anda ingat dapat dipastikan benar dan tidak terbalik. Jadi jawaban soal ini jika dibalik ya, sebutkan spektrum cahaya urut dari warna yang memiliki panjang gelombang kecil ke warna yang memiliki panjang gelombang besar. Tentu ini duku identik kecil ya, berarti dimulai dari U kemudian sampai ke besar. Jadi ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, merah. Jadi panjang gelombang merah lebih besar daripada panjang gelombang ungu. Oke, berikut ini saya berikan contoh kedua. Misalnya ada soal seperti ini. Apakah yang dimaksud dengan percepatan? Jawabnya, percepatan adalah suatu perubahan kecepatan setiap satuan selang waktu. Pengertian percepatan ini ketika Anda sedang mempelajari dan agar Anda mudah mengingatnya, tentu Anda harus membuat suatu pemahaman yang ada kaitannya dengan kata percepatan. Kata percepatan mengandung kata dasar cepat. Selanjutnya kita pahami dengan mengaitkan kata cepat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalimat ayo cepat. Dalam sehari-hari maksudnya dalam waktu relatif singkat kejadian tersebut segera selesai atau sampai. Jadi pemahamannya untuk peristiwa gerak dalam selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh relatif jauh atau panjang, dan tentu pemahaman mengenai kecepatan ini Anda dianggap sudah lebih dulu tahu dan paham. Jadi bila pengertian kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka pengertian percepatan dapat dipahami bahwa jarak pendek dibagi waktu mengalami perubahan menjadi jarak panjang dibagi waktu. Sebab selang waktu kita anggap tetap. Sehingga percepatan merupakan selisih antara kecepatan besar dengan kecepatan kecil untuk selang waktu perubahannya. Di samping itu, Anda juga bisa menggunakan cara lain dengan mengingat rumusnya, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Maka A sebagai percepatan dapat dipahami lewat rumusnya, yaitu delta V dibaca perubahan kecepatan dan delta T dibaca selang waktu, dan tanda per artinya dibaca setiap. Jadi sekali lagi, jika pengertian percepatan dijelaskan melalui rumus, maka percepatan adalah perubahan kecepatan setiap selang waktu. Oke, dengan demikian kita akhiri penjelasan saya tentang tipe soal teori kategori tipe hafalan. Sedangkan tipe teori
kategori tipe makna akan saya sampaikan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.